Shalom, kembali bersama saya Ida Kristiana. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hidupi Hari Ini. Ya, judulnya adalah Hidupi Hari Ini. Karena apa saudara? Banyak sekali saya jumpai kita itu sering kali hidup di masa lalu atau kita hidup di masa depan gitu ya. Kalau ciri-ciri orang yang hidup di masa lalu, dia selalu berpikir bahwa dan berkata bahwa dulu aku seperti ini, dulu aku seperti itu, dulu. Banyak sekali yang mereka katakan adalah dulu. Dan efeknya adalah mereka hidup apa? Oh, seandainya dulu aku begini, pasti hidupku tidak akan begini. Orang yang hidup di masa lalu itu cenderung mereka apa? Menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu. Mereka hidup dalam penyesalan gitu. Ketika mungkin masa lalu ada sesuatu yang memalukan gitu, mereka hidup dalam rasa malu. Orang yang selalu hidup di masa lalu tidak akan pernah bisa maju, saudara. Karena fokusnya nengok ke belakang terus, nggak maju-maju gitu. Dan orang-orang yang hidup di dalam masa lalu ini cenderung inaction. Mereka pasif, mereka ya sudahlah gitu kan ya. Ya sudahlah itu karena apa? Karena mereka tidak berani melihat masa depan. Gini. Dan orang-orang yang hidup masa lalu ini sayang sekali saudara, kita nggak akan pernah bisa menikmati hari ini gitu, karena yang ada hanya penyesalan. Coba dulu waktu SMA aku belajar rajin, pasti hidupku nggak akan susah gitu ya. Kalau coba kuliah kemarin aku sungguh-sungguh gitu, IP ku pasti bagus dan aku dapat pekerjaan bagus dan hidupku nggak akan susah gitu. Saya sering kali mendengar seperti itu. Coba dulu benar-benar hidup dalam takut akan Tuhan, tidak pacaran sembarangan, pasti hidup tidak akan seperti ini gitu. Dan saya mau katakan bahwa masa lalu itu nggak bisa diulang. Masa lalu nggak bisa diulang, saudara. Yang kita miliki hanyalah hari ini, sekarang ini, detik ini adalah milik kita. Bahkan saya mau katakan ya, hari esok pun belum tentu milik kita. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari besok. Nah, yang kedua adalah orang yang hidup di masa depan. Orang yang hidup di masa depan, biasanya orang ini ya, ini orangnya visioner. Karena begitu mengalami pengalaman yang buruk sekali di masa lalu atau masa kini hidupnya susah, dia berusaha banget. Berusaha supaya gimana ya, supaya hidupku nanti lebih baik lagi. Gimana ya, nanti aku bisa mencapai ini. Gimana ya. Dan which is itu terlihat bagus, saudara. Terlihatnya bagus. Kita hidup visioner, kita punya planning, kita punya tujuan, ya kan? Tapi satu, saya mau katakan bahwa terkadang kalau kita terlalu melihat masa depan, kita lupa loh, hari ini itu adalah hari yang Tuhan kasih buat kita. Dan ciri-ciri orang yang hidup di masa depan itu adalah satu, hidupnya penuh dengan kekhawatiran, anxiety, kegelisahan. Dia penuh dengan anxiety, dia gampang galau, gampang gelisah, pikirannya overthinking. Aduh, nanti kalau begini gimana ya, kalau begitu gimana ya, kalau melakukan ini gimana ya. Nah, efeknya apa? Orang itu menjadi insecure, merasa nggak aman, merasa nggak nyaman gitu, karena punya trauma mungkin dalam
keluarganya di masa lalu gitu ya. Terus tiba-tiba orang ini menikah gitu ya, menikah. Terus apa yang terjadi? Banyak saya jumpai orang yang mengkhawatirkan tentang masa depan, hidup di masa depan banget gitu ya, khawatir tentang apa yang terjadi di masa depan. Mereka jadi nggak nyaman, dikit-dikit curigaan sama pasangan, dikit-dikit aduh, pasanganku ngapain ya, aduh pasanganku chattingan apa ya, aduh pasanganku kerjaannya apa ya. Dan pikiran kita menjadi overthinking. Akibatnya apa? Kita kehilangan yang namanya damai sejahtera. Kita kehilangan yang namanya sukacita. Karena kita selalu khawatir. Apalagi hari-hari ini ya. Hari-hari ini tuh zaman tidak menentu. Apalagi karena corona ini. Kita berpikir bahwa kalau sudah ada yang namanya vaksin, bisa teratasi. Tapi di satu sisi ada muncul varian baru. Nah, kita nggak tahu nasib kita ini sampai kapan. Banyak orang penuh dengan ketakutan. Tinggal nunggu giliran kapan ya akan kena corona. Kayak begitu saudara. Dan saudara, itu semua pikiran-pikiran itu akan membuat kita kehilangan yang damai sejahtera. Kita nggak bisa menikmati hari ini. Kita nggak bisa menikmati hari ini. Kita hanya memikirkan masa depan yang belum tentu itu terjadi, ya kan? Karena kita overthinking, karena kita insecure, karena kita anxiety, masa depan yang kira-kira akan begini itu tidak terjadi dalam hidup kita, dan kita rugi. Akhirnya kita nggak melihat bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan, hari ini adalah anugerah Tuhan, hari ini ada berkat Tuhan. Ada begitu banyak hari ini yang bisa kita lihat. Kita bisa bangun tidur, saya bisa masak buat suami, saya bisa berdoa pagi-pagi, kemudian saya bisa bersih-bersih rumah, saya boleh bekerja gitu ya secara online, work from home gitu ya. Saya bisa melakukan training ini itu, saya bisa meningkatkan kualitas, banyak sekali yang bisa saya lakukan hari ini gitu. Tapi begitu banyak sekali dari kita yang memilih hidup di masa lalu maupun hidup di masa depan gitu ya. Hidup di masa lalu susah move on karena diputusin pacar, susah move on karena gagal gitu ya. Nah saudara, hari ini saya mau ajak bahwa semakin engkau memikirkan masa lalumu atau semakin engkau memikirkan masa depanmu, itu tidak bisa mengubah apapun. Karena yang bisa mengubah semuanya itu adalah apa yang engkau lakukan hari ini. Kemenanganmu hari ini akan menentukan kemenangan besar yang akan kau terima besok gitu. Jadi kalau daripada engkau khawatir tentang masa depanmu, lebih baik engkau pergunakan hari ini dengan sebaik-baiknya. Kalau engkau lakukan apa yang baik, punya attitude yang baik, punya etika yang baik dalam merespon hari ini, saya yakin percaya masa depan itu sudah pasti akan menjadi kemenangan dalam kehidupanmu. Amin. Nah, hari ini saya mau belajar dari kisah Elia di tepi sungai Kerit. Jadi saudara, saya ceritakan sedikit. Hari-hari ini tuh saya lagi belajar tentang Nabi Elia ini, karena beliau adalah salah satu nabi yang hebat sekali yang tertulis dalam Alkitab gitu. Nah, begitu saya melihat kisahnya itu saya temuin di 1 Raja-Raja ya. Mulai di 1 Raja-Raja 16, 17, 18 lah. Kisah Elia ini diceritakan. Jadi Elia ini hidup di zaman kerajaan yang dipimpin oleh Raja Ahab gitu. Dan Alkitab mencatat di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 30, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Jadi Elia itu hidup di zaman rajanya Ahab gitu ya. Rajanya Ahab, dan di dalam pemerintahan Ahab ini 22 tahun dia memerintah, dan yang disembah di dalam zamannya itu adalah patung Asyera. Dan hampir semua nabi-nabi Tuhan itu dibunuh oleh Isabel. Isabel itu memusnahkan semua nabi
gitu. Tapi satu hal kalau saya baca di ceritanya, kisahnya, itu adalah ada salah satu orang, yaitu namanya Obaja. Dia adalah kepala istana. Dan Alkitab mencatat, Obaja ini takut akan Tuhan. Dan dia menyembunyikan 100 nabi Baal. Gitu. Menyembunyikan 100 nabi Tuhan. Gitu ya. 100 nama nabi Tuhan yang disembunyikan dibagi dalam dua kelompok, artinya 50-50 gitu. Dan kita tahu di zaman Ahab ini adalah zaman di mana Elia itu bernubuat. Kita baca di dalam satu Raja-Raja 17 ya, ayat yang pertama lah, kita mulai ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Oke, ini adalah nubuatan Elia yang sangat terkenal sekali. Dan saat itu Alkitab mencatat 3,5 tahun hujan itu nggak turun. Hujan itu nggak turun. Nah, sebelum sampai di sini kita lanjut di ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan. Ya, burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Saudara, ini adalah masa yang dialami Elia gitu. Setelah dia bernubuat, Tuhan suruh dia bersembunyi ke tepi sungai Kerit. Dan di sana ada burung-burung gagak yang dikirim oleh Tuhan setiap pagi dan sore untuk memberikan roti dan daging untuk ngasih makan Elia. Minumnya dari mana? Minumnya dari sungai Kerit gitu. Dan saudara, kita tahu itu adalah masa di mana kalau saya nyebutnya adalah masa lockdown buat Elia. Masa di mana ya dia di tepi sungai Kerit ngapain sih? Gitu ya, dia disuruh bersembunyi gitu, dia disuruh bersembunyi, dia disuruh untuk tidak melakukan apapun gitu. Apa yang dilakukan Elia ini gitu? Dan saya lanjutkan lagi ya. Tetapi sesudah beberapa waktu, ayat 7 ya, sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Jadi sebanyak-banyaknya pun air di tepi sungai Kerit itu ya, sungai Kerit itu lama-lama airnya habis juga. Kemudian Tuhan menyuruh Elia, ayat 9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, ini kisah terkenal juga, dia ketemu seorang janda di Sarfat gitu. Janda itu sedang mengumpulkan kayu api. Kemudian Elia ngomong kayak gini, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Elia ngomong lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, perempuan itu menjawab seperti ini, saudara. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Udah habis-habisan, saudara. Udah gak punya apa-apa. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Karena udah gak ada apa-apa, saudara. Udah gak punya apa-apa. Tapi Elia berkata seperti ini, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku.
kemudian barulah kau buat bagimu, bagi anakmu. Sebab inilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dan Alkitab mencatat ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, di sini banyak sekali yang mau kita highlight siapa gitu ya. Kita bisa melihat dari sisi janda di Sarfat. Tapi hari ini secara khusus saya mau belajar khusus tentang Elianya gitu ya. Elia. Jadi Elia ini setelah sekian waktu bersembunyi di tepi sungai Kerit, Tuhan menyuruh dia ke Sarfat. Kemudian Tuhan tetap pelihara dia melalui seorang janda itu. Dengan imannya janda yang tetap percaya juga dengan guidance dari Elia, dia mengalami mujizat juga. Tepung dalam tempayan tidak habis, minyak dalam buli-buli juga tidak habis. Dan yang paling luar biasa lagi, kalau dilanjutkan lagi dalam kisahnya, janda di Sarfat ini anaknya sakit kemudian meninggal. Dan Elia berdoa membangkitkan anak itu. Ya, jadi total nih ya, 3 tahunan lah, 3 tahun Elia mengalami semuanya itu. Dan di tahun ketiga itu Tuhan nyuruh Elia untuk ketemu sama Ahab. Jadi di masa-masa sudah mendekati 3,5 tahun kan, totalnya di akhir-akhir tahun dari 3,5 tahun itu Elia akhirnya ketemu dengan Ahab lagi gitu. Nah pertanyaannya saudara, saya merenungkan 3,5 tahun ya, itu waktu yang sangat lama loh gitu ya. 3,5 tahun mengalami satu yang namanya kekeringan, itu sesuatu yang nggak mudah gitu ya. Nggak bisa berkarya gitu. Dari kita biasanya mengukur segala sesuatu kesuksesan dengan apa sih? Pencapaian, ya nggak sih? Pencapaian 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 5 gitu ya. Orang profesional, aku mau naik jabatan jadi manajer, kemudian jadi FVP, jadi SVP, atau jadi director atau sebagainya kayak gitu. Kita seringkali mengukurnya semua pakai hal itu gitu ya. Dan ketika kita mengalami masa pandemi ini, sama juga apa yang dialami oleh Elia gitu ya. Elia pun juga nggak bisa melakukan apa-apa. Dia hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dia hidup di dalam penyediaan Tuhan. Yang saya tahu, Tuhan itu mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi Elia, Tuhan mengasihi kita juga gitu. Ada begitu banyak hal Tuhan izinkan hari-hari ini. Saya mendengar ada yang harus di PHK, saya mendengar ada yang gajinya harus dipotong, saya mendengar ada yang tokonya terpaksa harus ditutup gitu. Saya mendengar ada yang omsetnya turun, tapi saya juga mendengar ada yang semakin di masa krisisnya semakin diberkati Tuhan dengan apa, berkat keuangan lebih kayak gitu. Dan saudara, berkat itu banyak ya. Kita sehat, kita hari ini bisa mengatasi semuanya ini dan bertahan, itu adalah berkat Tuhan. Siapa bilang yang diberkati hanyalah orang yang punya uang yang banyak? Nggak ada yang bilang seperti itu. Kita sehat, kita punya keluarga yang kita kasih, kita punya apa ya, kita bisa melakukan aktivitas, itu anugerah Tuhan gitu. Berkat Tuhan itu luar biasa. Tuhan pasti pelihara kita di masa-masa sekarang ini. Dan yang saya pelajari dari Elia ini ya, selama 3,5 tahun ini saya percaya Elia ini nggak nganggur saudara. Elia ini nggak nganggur gitu. Ketika saya merenungkan Elia ini pasti membangun sesuatu dalam dirinya. Bukan membangun sesuatu yang terlihat keluar, tapi membangun sesuatu yang terlihat ke dalam. Kalau saya boleh bilang, dia membangun yang namanya building inside, membangun dirinya, di dalam dirinya. Dan apakah seorang Elia menjadi nabi yang luar biasa, tiba-tiba luar biasa? Enggak saudara, pasti ada harga yang dia bayar. Pasti dia bangun hubungan sama Tuhan. Dia punya persekutuan intim sama Tuhan. Dia mau ngikutin prosesnya Tuhan. Enak nggak enak, suka nggak suka, dia berusaha menikmati. Bayangin kita sekarang
di rumah, kita mengalami PPKM ya, kita mengalami kondisi di mana dibatasi semua, pembatasan besar-besaran. Harusnya kita bisa ini, bisa ini, bisa itu, jadi nggak bisa. Kita harus di rumah. Dan buat kita yang biasanya bisa keluar rumah ketemu dengan orang, tiba-tiba di rumah banyak orang yang nggak nyaman dengan kondisi itu. Ya, mungkin itu yang juga dialami oleh Elia. Elia harus bersembunyi. Elia harus nggak ngelakuin apapun ya. Dia nggak bisa melakukan hal-hal yang spektakuler yang membuat namanya besar atau masyur atau seperti apa tuh. Tapi Tuhan suruh dia sembunyi. Dan saya paham betul gitu. Dari kisah Elia ini saya belajar. Di masa-masa dia disuruh sembunyi itu, masa kekeringan itu adalah masa seperti yang kita alami sekarang ketika kita masa pandemi ini. Pesannya sederhana, lebih daripada kita meratapi Tuhan, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa orang, nggak bisa ini. Saya mau pesan buat saudara, bangun sesuatu di dalam dirimu, building inside, bangun karaktermu, bangun skillmu, bangun pengetahuanmu. Banyak belajar saudara, banyak belajar, banyak mencoba hal yang baru, banyak ngikutin hal yang apapun. Di rumah kita bisa banyak masak ya kan, kita bisa eksplorasi menu-menu ini gitu ya, kita bisa meningkatkan skill kita, atau kita bisa, kalau kita profesional, belajar sesuatu yang baru. Kita bisa training dari YouTube, dari e-learning, banyak sekali channelnya, ada Udemy, ada banyak hal yang kita bisa pelajari saudara. Atau momen di rumah, mungkin itu waktunya kita memberikan hati kita untuk melayani pasangan kita ya, melayani pasangan kita, melayani anak-anak kita, melayani keluarga kita dengan yang terbaik. Building inside saudara, segala sesuatu achievementmu itu tidak ditentukan dari hal-hal yang ukuran dunia, tapi Tuhan itu lebih peduli dengan apa yang di dalam dirimu, di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Apakah karakter-karakter Kristus itu tinggal dalam hidup kita? Apakah kesabaran, buah-buah roh, sukacita, damai sejahtera ada tinggal dalam hidupmu? Itu yang menjadi PR sekarang. Makanya waktu-waktu ini saudara, waktu-waktu di mana masa pandemi ini, Tuhan mau melatih iman kita, kepercayaan kita, kesabaran kita ya, damai sejahtera kita. Apakah kita menghasilkan buah-buah roh itu? Apakah kita menghasilkan karakter-karakter Kristus itu atau tidak gitu ya? Dan saya percaya saudara, apa yang tidak terlihat itu seperti akar ya, seperti semakin engkau membangun building inside dalam diri, engkau membangun akar-akarmu kuat di dalam Tuhan, itu akan menentukan kekuatan dari pohon yang engkau bangun. Dan hari ini saya mau berkata bahwa pesan Tuhan sederhana, hidupi hari ini, hidupi hari ini, hidupi hari ini. Pagi, daripada engkau pikir masa depan, engkau stres, engkau galau, engkau depresi, engkau berpikir Tuhan udah gak bisa, ini gak, susah Tuhan. Dan semakin kau berpikir, pikiran itu seperti bola salju, semakin dipikir semakin gulung, semakin gede, semakin gede, semakin gede, semakin gede, semakin gede. Dan akhirnya hari ini berlalu, engkau tidak melakukan apapun saudara. Yang ada ketakutan, kekhawatiranmu semakin besar gitu. Tapi coba apa yang dialami Elia. Aku rasa nih ya, saya rasa Elia ini benar-benar meresponi. 3,5 tahun itu dia pakai tidak untuk main-main, tidak untuk kesel, tidak untuk capek deh di rumah aja, capek deh di tepi sungai ngapain. Tapi saya percaya Elia itu sangat bijaksana mengelola setiap waktu yang ada. Dan ketika masa launchingnya tiba, nah ketika masa 3,5 tahun itu berakhir, masa kelaparan itu berakhir ya, kekeringan itu berakhir, masa kekeringan itu berakhir, sorry ya tadi ya, masa kekeringan ya, masa kekeringan itu berakhir, maka kita lihat nih, waktu itu Elia mulai menantang Nabi Baal itu. Jadi dia demonstrasi kuasa Tuhan. Dan Elia menyediakan 12 batu parit, kayu api, lembu. Terus ada 12 buyung air diguyurkan sampai parit-paritnya penuh gitu. Sedangkan Nabi Baal nih ya, Nabi Baal pun juga disuruh, oke, kamu dulu, siapa yang bisa nurunin api dari langit membakar korban bakaran, dia Allah yang hidup. Dari pagi sampai siang
Alkitab mencatat Nabi Baal itu melakukan ritual, tapi juga nggak ada apa-apa gitu. Dari siang sampai petang Alkitab mencatat, nanti dibaca sendiri, Nabi Baal mulai kerasukan gitu ya. Nah, tiba waktunya Elia petang ya, petang dia persiapkan semuanya, dia siapkan semuanya 12 batu, parit, kayu api lembu, dan diguyur dengan 12 buyung air ya, 4 buyung 3 kali dia mengguyur, berarti kan 12 ya. Akhirnya apa, dia berdoa sama Tuhan, kemudian api itu turun dari langit saudara, membakar habis semua korban itu. Dan Alkitab mencatat ya, seluruh rakyat sujud menyembah. Wah, ini adalah revival besar di zamannya Elia. Yang awalnya dia menyembah tadi Asyera ya, patung Asyera. Semua nabi-nabi Tuhan dibasmi kecuali 100 nabi yang disembunyikan Obadya. Nah, hari momen ini adalah momen di mana kuasa Tuhan itu dicurahkan ya, momen di mana api turun dari langit, rakyat itu melihat demonstrasi itu dan mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Nah, saudara, kita bisa lihat ya impact-nya. Kalau hari ini Tuhan seperti menarik engkau mundur, engkau seperti stagnasi, itu sebenarnya Tuhan sedang mempertajamkan, seperti panah ya, dipertajam dulu ujungnya, anak panahnya ditarik mundur supaya ketika dilepaskan bisa menerobos saudara, bisa menghancurkan setiap belenggu-belenggu, bisa memberikan kelepasan. Itulah sesungguhnya kita mengalami itu. Kemudian rakyat sujud menyembah kepadanya, dan 450 nabi Baal itu disembelih sama Elia. Dan tidak hanya di sana, Elia berdoa selama 7 kali, dia berdoa ya, di Gunung Karmel itu ya, dia berdoa selama 7 kali, kemudian minta hujannya. Apakah sudah hujan belum? Udah, aku melihat awan setelapak tangan. Dan tidak lama kemudian hujan itu turun dengan lebat. Dan yang fantastis sekali, Alkitab mencatat juga ya, Elia itu matinya pun diangkat ke surga saudara. Dia nggak mati, dia diangkat ke surga gitu. Jadi kisah Elia ini luar biasa. Elia pun mengalami up and down saudara. Ada momen di mana Elia ini mengalami depresi juga gitu ya. Ada momennya gitu ya. Tapi hari ini aku mau sampaikan bahwa saya tahu kita ini manusia biasa ya. Ada momen kita galau-galau, ada momen kita khawatir, sedih. Apakah kalau kita hidup hari ini udah pasti kita akan bebas dari rasa takut dan gelisah dan khawatir? Belum tentu saudara. Karena kita manusia kok, kita pasti akan yang namanya terlintas di pikiran kita khawatir gitu. Tapi satu hal, jangan hidupi itu. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Kalau setiap kali saya mulai khawatir, setiap kali saya mulai gelisah, karena saya adalah salah satu orang yang hidupnya di masa depan saudara. Saya adalah orang yang sangat hidup di masa depan. Saya gampang yang namanya anxiety, gelisah, khawatir gitu. Saya gampang yang namanya overthinking, feeling insecure. Tuhan, kalau ini gimana ya? Kalau nanti begini ya, enggak ya? Karena kita kan sering belajar ya namanya risk management ya, manajemen resiko. Kalau ini enggak diatasi pasti kayak gini, pasti kayak begitu. Nah, itu membuat kita overthinking. Dan treatmentnya saat saya mengalami semuanya itu adalah saya datang ke Tuhan. Saya datang ke Tuhan menyadari, ada awareness, ada kesadaran bahwa hidup itu milik Tuhan. Tuhan, hidupku milikmu. Hidupku milikmu. Masa depanku milikmu. Masa laluku milikmu. Hidupku milikmu. Gitu ya. Susah payah kita tidak akan menambahi apapun ketika kita khawatir. Jadi Tuhan, aku taruh setiap kekhawatiranku, kegelisahanku, ketakutanku di bawah kakimu. Minta damai sejahtera-Mu turun atas hidupku. Tuhan, memampukan aku untuk menjalani hari ini dan buat aku melihat, singkapkan Tuhan, supaya aku bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupanku. Hari ini hari penuh kemenangan, hari ini hidupku tidak akan sama, hari ini aku pasti belajar sesuatu, hari ini ada sesuatu yang aku bangun
gitu saudara. Jadi semakin kita menghidupi hari ini seperti Elia, ada masanya dia benar-benar building inside, tapi ada masanya dia mendemonstrasikan kuasa Tuhan ya. Ada masanya dia di launching Tuhan dengan achievement yang sangat luar biasa. Dan semuanya itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan lewat setiap kehidupan kita. Oke saudara, terima masa lalu sebagai bagian dari hidupmu. Serahkan sama Tuhan masa depanmu. Hidupi hari ini dengan sukacita.